Bab 11, Nak, kamu sekarang muridku. 1. Penatua kelima, Hang Soyu, tidak terlihat terlalu bersemangat saat dia melihat Chun Youn dibawa pergi. Jumlah darah yang dia keluarkan adalah bukti bahwa dia telah mengalami kerusakan berat. Li Hameng segera mendekatinya. Kamu terlalu jauh. Apa yang kamu bicarakan? Kau hampir membunuhnya. Setelah dia memperoleh keterampilan gelombang musik, dia belum pernah melihat seseorang menerima kerusakan sebanyak itu. Itu hampir membuatnya berpikir bahwa skill serangannya telah meningkat dalam kerusakan. Dia menjadi malu dengan kata-kata Hameng dan bertanya, apakah dia benar-benar tidak memiliki energi internal? Dia merasa jauh lebih baik karena dia tahu bahwa serangannya berhasil, tetapi tidak mungkin menahan serangannya begitu lama tanpa energi internal, yang tidak dapat dia percayai. Hameng menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Apa? Dia tidak memiliki energi internal. Dia menepati sumpahnya. Itu tidak mungkin, bagaimana seseorang bisa menahan seranganku tanpa energi internal? Hanya sekitar 30 siswa yang bertahan dari serangannya, dan bahkan beberapa dari mereka terjatuh atau muntah karena menahan begitu banyak. Apalagi para siswa itu memiliki energi internal. Dia seharusnya pingsan sejak lama. Dia sudah mengalami kerusakan internal selama beberapa waktu. Itu adalah keinginannya yang membuatnya tetap berdiri. Keinginannya, menurutmu itu masuk akal? Petik 2. Itu di luar imajinasi kita. Itu hampir membuat Hameng ingin menerima sebagai muridnya jika dia bukan anak haram Tuhan. Namun, Hameng adalah seorang realis. Dia tidak bermaksud mengambil individu yang kontroversial seperti muridnya sendiri. Haha, itu menarik. Dia baru saja menahannya, iya. Right Guardian Submeng berbicara dengan ramah meskipun dia biasanya tidak tertarik pada hal-hal lain. Hameng menjawab dengan jengkel, itu bukan urusanmu. Pergi dan minum semua yang kamu inginkan. Petik 2. Bah, aku akan tetap pergi tanpa kau bicara padaku, si rambut merah. Pemabuk, gadis lemah. Sub mengeluarkan dan berjalan menjauh dari panggung. Mereka berdua adalah wali, tetapi mereka tidak rukun. Yah, namun juga, dia tidak memiliki energi internal dan tidak ada masalah. Dan untuk apa yang Anda lakukan, itu akan dilaporkan kepada Tuhan. Petik 2. Dipahami. Hang Soyu masih belum yakin, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena peringatan yang sudah diterimanya. The Left Guardian tidak akan pernah berpihak pada petani rendahan itu. Dia kemudian berjalan pergi dan Hameng menoleh ke arah para siswa yang bersiap di tempat latihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dengan situasi ini. Di belakang tempat latihan adalah gedung akademi utama. Di lantai 2 adalah ruang P3K, dan Baek Jongmeng, murid dari Baek Jongwoo, ada di sini. Dia baru saja masuk ke kantor atas perintah gurunya tadi malam. Dia senang melihat pasien sebanyak mungkin di akademi untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat itulah seseorang mulai menggedor pintu. Dokter, pasien. Sudah. Masuk. Dia belum pernah melihat banyak pasien baru-baru ini karena semua pasukan raksasa Wulin sibuk melatih mantan prajurit mereka dan mereka berada di masa damai. Akademi ini hebat. Dia sangat ingin melihat banyak pasien. Saat pintu terbuka, 2 staf akademi masuk bersama pasien. Chun Youn yang berlumuran darah. Tes macam apa yang menempatkan seorang pria dalam keadaan seperti itu? Sebanyak darah ini hanya bisa berasal dari cedera pedang yang fatal. Anggota staf kepala dan menjawab, dia telah mengalami kerusakan internal yang serius. Dia tidak memiliki energi internal, jadi Left Guardian memintamu untuk merawatnya secara khusus. Ini dari kerusakan internal. Sudah 10 tahun sejak dia magang dari dokter terkenal dari Demonic Cult. Dia telah melihat banyak pasien, tetapi dia belum pernah melihat darah sebanyak itu dari pasien yang menderita luka dalam. Yah, dia milikmu sekarang. Kami akan segera berangkat. Oh baiklah. Staf tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang harus dilakukan dan bahwa mereka dibutuhkan sehingga mereka segera keluar dari ruangan. Namun, salah satu anggota staf berhenti karena rasa ingin tahu. Staf lain, yang merupakan atasannya, memarahinya di tempat. Sedang sibuk. Ayo.
Nggak apa-apa. Dia merasa bahwa Chun Youn terlihat jauh lebih baik ketika dia ditempatkan di tempat tidur, tetapi dia mengacaukan pikirannya. Setelah staf pergi, Baik Jongmeng duduk di sebelah Youn dan mulai memeriksanya. Youn kemudian membuka matanya sedikit dan menatap Jongmeng. Rasanya sangat menyakitkan ketika dia berada di tempat latihan, tetapi penyembuhan diri telah cukup menyembuhkannya sehingga dia bisa bangkit kembali. Aku tidak memikirkan ini. Dia menyadari hal ini saat dibawa ke ruang medis, jadi dia memerintahkan Nano untuk menghentikan penyembuhannya. Dia hanya fokus untuk menyembuhkan tenggorokan dan mengingatkan yang sakit dan memutuskan untuk membiarkan semuanya tetap seperti apa adanya sampai dokter menanganinya. Detak jantungnya tidak teratur dan cepat, dia pasti telah menerima sejumlah besar kerusakan internal. Jongmeng membuat kesimpulan setelah memeriksa Youn. Namun, masih aneh mengeluarkan begitu banyak darah. Bahkan tidak menggigit lidah pun bisa melakukan ini. Jongmeng kemudian berjalan ke mejanya untuk mengambil beberapa jarum ketika seseorang masuk ke kantornya. Oh, Jongmeng terkejut karena dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dia menoleh ke pria yang masuk. Itu adalah pria parubaya dengan hidung merah dan minuman keras. Benar Wali. Kenapa kamu di sini? Dan kenapa kau di sini? Saya pikir Anda harus hadir di upacara itu. Jadi apakah kamu dokter akademi kali ini? Supmeng tidak menanggapi Jongmeng dan terus menanyakan pertanyaannya sendiri. Jongmeng menghela nafas karena dia tahu Supmeng adalah pria seperti ini. Kalau begitu, yang kecil datang ke liga besar, iya. Jadi kenapa kamu di sini? Saya harap bukan Anda yang terluka. Petik 2. Oh, apakah itu sarkasme? Tentu saja tidak. Supmeng kemudian berjanjin muka dari Jongmeng dan kembali ke tempat tidur. Dia kemudian tersenyum penuh minat. Oh, lihat bocah ini. Anak yang menarik. Apa yang sedang terjadi? Supmeng lalu berjalan ke arah Chun Youn yang berada di tempat tidur. Youn menjadi kecewa. Kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Dia merasa panik karena Right Guardian sendiri yang datang ke kantor, berpikir bahwa dia mungkin menyadari bahwa dia mengambil tindakan selama ini. Petik 1. Sialan, bau alkohol dan napas yang menyengat mengganggunya. Kenapa kamu pura-pura tidur? Youn merasakan hatinya tenggelam dan tersentak. Kemudian, kekuatan tak dikenal menariknya dari tempat tidur. Dia tidak bisa bergerak karena dia belum sembuh, tetapi energi internal yang dikirim oleh Supmeng langsung menjepitnya. Jika kamu terus berpura-pura, aku akan memukulmu. Youn harus bangun. Dia kemudian melihat pria mabuk yang berada di atas panggung. Youn mengerutkan kening dan membalas, bagaimana kamu tahu? Supmeng tertawa, memamerkan giginya yang menguning. Bukankah kamu orang yang menarik? Supmeng tertawa sebentar dan melanjutkan, prajurit berpengalaman manapun dapat melihatmu apakah kamu bangun atau tidak hanya dengan mendengarkan napasmu, Nak. Bab 12, Nak, kamu sekarang muridku, 2. Dengan suara napasku. Youn menjadi kaget, dan Nano berbicara kepadanya. Jumlah pernapasan rata-rata untuk laki-laki berusia 15 hingga 20 tahun adalah sekitar 16 per menit. Pernapasanmu barusan sekitar 8 kali dalam 1 menit, menunjukkan usahamu untuk menyembunyikan keadaan gugupmu. Petik 1. Aku tidak butuh penjelasan. Youn tidak pernah membayangkan orang biasa bisa merasakan hal seperti itu. Supmeng tertawa, saya tidak berpikir anak-anak hari ini memiliki nyali seperti Anda. Dia mengira Supmeng ada di sini karena dia melihat Youn memalsukan kerusakannya, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Sebaliknya, dia tampak senang. Anak-anak zaman sekarang tidak memiliki daya tahan. Mereka selalu memilih cara yang mudah. Youn merasa tidak enak. Dia tidak menanggung apapun sama sekali. Dia hanya berdiri di sana karena Nano telah memotong semua suara. Jadi, yang saya maksud adalah Anda memiliki nyali yang tidak dimiliki anak lain saat ini. Youn merasa tidak nyaman mendengarkan semua pujian yang tidak pantas dia terima. Dia akan menyembuhkan dirinya sendiri setelah membodohi Jongmeng, tetapi mendengarkan semua ini membuatnya merasakan sakitnya lagi. Wajahnya mulai pucat. Wali,
Pasien kami tidak dalam kondisi baik. Kita harus merawatnya dulu. Ah iya, Supmeng kemudian memperhatikan perubahan warna di wajah Youn. Dia kemudian melepaskan energi internalnya dan membiarkan Youn berbaring di tempat tidur lagi. Biarkan aku langsung mengejar, nak. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Mata Youn melebar, begitu pula mata Jongmeng. Supmeng the Crazy Blade adalah salah satu dari 10 prajurit paling kuat di kultus iblis. Dia juga terkenal di seluruh Wulin. Apa yang kamu bicarakan? Youn tidak yakin karena dia telah hidup dalam pembuangan dan bahaya seumur hidup. Namun, Supmeng terlihat sangat serius, jika tidak mempertimbangkan bau alkohol. Aku berbicara tentang menerimamu sebagai muridku. Petik 2. Wali, apa kau tidak tahu siapa aku? Semua orang tahu tentang Youn di kultus. Apakah ada seseorang yang tidak tahu tentang Anda? Keenam klan tidak akan senang jika kamu menerimaku. Supmeng tampaknya tidak peduli. Dia berbicara seolah-olah itu bukan apa-apa. Hah? Apa yang akan dilakukan para wanita itu? Dengan atau tanpamu, mereka harus bersaing melawan diri mereka sendiri. Berbeda dengan Hameng, Supmeng selalu melakukan apa yang diinginkannya. Yang dia takuti dan ikuti adalah Lord of the Cult. Youn tergoda oleh tawaran itu. Tapi bagaimana kalau ini jebakan? Youn telah mengalami terlalu banyak ancaman sehingga dia curiga. Jongmeng, yang memandangnya dari samping, juga tertarik. Jadi, ini pangeran terkenal. Dia kemudian membuat kesimpulan tentang energi internal Youn. Jadi itu sebabnya, mereka bertindak terlalu jauh. Dia tidak bisa memahami alasan jumlah darah pada awalnya, tetapi jika 6 klan terlibat dalam hal ini, sepertinya tidak mustahil. Dan kesimpulan baik Jongmeng beruntung bagi Youn. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk tawaran itu, terutama karena saya akan memiliki seorang guru di akademi. Sepertinya aku memohon padamu untuk menjadi muridku. Supmeng lalu menenggak botolnya. Dia masih belum yakin. Dia belum pernah mengambil magang sampai sekarang, tetapi melihat Youn menahan energi suara menggoda dia untuk mengambil Youn sebagai muridnya. Namun, Youn sepertinya tidak begitu bersemangat. Oke, jika Anda masih tidak yakin, saya akan menawarkan sesuatu yang tidak dapat Anda tinggalkan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa kertas tua yang kusut dan meletakkannya di atas tempat tidur. Namun, Youn tidak bisa bergerak jadi dia tidak bisa mengecek apa itu. Apakah kamu penasaran dengan apa ini? Apa itu? Itulah yang paling kamu butuhkan jika ingin bertahan hidup di sini. Apa? Kamu mengalami kerusakan internal pada hari pertamamu di akademi. Tidakkah kamu pikir kamu akan tertinggal? Kepala akademi adalah Hameng, tetapi Supmeng juga memiliki pengalaman sebagai siswa di akademi. Akademi berkembang secara berbeda setiap saat, tetapi semuanya berjalan dengan cara yang sama. Anda dapat mengikuti tes pertama melalui kemauan belaka, tetapi Anda tidak dapat melewati langkah kedua dengan itu. Dan kamu sudah di belakang. Apakah Anda masih akan terjebak di dalam ruang medis selama 2 minggu? Itu akan mendorong Anda mundur lebih jauh lagi. Kata-kata Supmeng benar. Youn punya cara untuk sembuh dalam hitungan jam jika diperlukan, tapi itu akan menyebabkan ke-6 klan curiga, jadi dia harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Apakah kamu tahu mengapa si rambut merah mengirimmu ke sini? Rambut merah. Maksudmu penjaga kiri? Ya. Apakah itu karena aku menerima kerusakan internal? Youn bertanya dengan canggung. Tentu saja, tapi bukankah itu aneh? Ada anak-anak lain yang mengalami kerusakan internal, tapi kenapa mereka tidak ada di sini? Itu benar. Seperti yang dikatakan Supmeng, lebih dari separuh siswa jatuh dan kebanyakan dari mereka mengalami kerusakan internal selama ujian pertama. Namun tidak satu pun dari mereka yang dibawa ke sini. Kebanyakan orang Wulin dapat menyembuhkan diri dari kerusakan internal melalui meditasi. Selain itu, mereka lebih cepat sembuh dengan bantuan dokter atau obat-obatan. Anak-anak lain tidak perlu dikirim ke sini karena mereka bisa menyembuhkan diri sendiri. Youn kemudian menyadari apa yang dia maksud. Itu berarti Hameng memverifikasi bahwa Youn tidak memiliki energi internal, artinya dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri dan harus dikirim ke sini.
Ayo kita selesaikan kalau begitu. Submeng kemudian memutuskan untuk mengakhiri tawarannya. Apakah menurutmu seorang anak laki-laki yang bahkan tidak bisa bermeditasi dapat sembuh dalam beberapa hari? Petik 1. Ya, dia bisa sembuh dalam sehari berkat nano, tapi itu rahasia besar. Ya, dia benar. Jika saya ingin maju ke langkah berikutnya, saya akan membutuhkan energi internal dan, Dia kemudian memikirkan sesuatu yang telah dia lupakan sampai sekarang. Saya lupa. Saya mendengar bahwa jika saya lulus ujian pertama, saya akan diberikan bola obat dan akses ke lantai pertama perpustakaan akademi. Ada berbagai buku di lantai pertama perpustakaan yang akan sangat membantu. Hahaha. Submeng kemudian tertawa terbahak-bahak dan Youn terkejut. Aku akan melakukannya juga, tapi sepertinya si rambut merah melewatkan yang sangat penting di sana. Apa yang dia lewati? Bukan berarti kamu selalu boleh masuk ke perpustakaan. Anda hanya dapat masuk sekali setelah setiap tes. Itu jauh dari memiliki akses penuh ke sana. Semua buku penting itu ada di sana. Apakah Anda pikir Anda akan dapat dengan bebas mengakses tempat seperti itu? Submeng terhibur dengan reaksi kaget Youn dan melanjutkan, kamu hanya bisa tinggal di lantai pertama selama 2 jam. Dan saat Anda naik lebih tinggi, Anda akan diberi lebih banyak waktu karena buku-buku di lantai itu rumit, tetapi Anda masih tidak punya cukup waktu. Jadi, ada batas waktunya juga. Menarik sekali. Belum lagi, Anda tidak dapat menyalin konten apapun. Alangkah baiknya jika Anda bisa menghafal mungkin 1 atau 2 buku. Sebagian besar menggunakan semua waktu yang tersedia untuk mencoba menemukan buku yang mereka inginkan. Ini adalah informasi penting yang tidak dibagikan oleh Hameng. Jika orang memasuki perpustakaan tanpa mengetahui hal ini, mereka akan dengan panik membuang-buang waktu sampai selesai. Tapi aku punya nano. Youn kemudian menyadari bahwa dia memiliki mesin nano, yang dapat memindai buku dalam hitungan detik. Ini benar-benar bekerja lebih baik untukku. 2 jam mungkin cukup baginya bahkan untuk memindai ratusan buku. Informasi yang diberikan Submeng kepada Youn agar ia patah semangat justru bekerja sebaliknya. Submeng tidak mengetahui hal ini, jadi menurutnya ini adalah waktu yang tepat. Jadi, anak kecil sepertimu memiliki batas seberapa jauh kamu bisa pergi tanpa bantuan. Sebagian besar siswa yang masuk akademi setidaknya dilatih dalam seni bela diri keluarga mereka. Youn berpikir sejenak dan bertanya, kertasnya, apakah itu nafas energi dalam? Aku melempar umpan, dan kamu menggigitnya. Dia senang Youn telah mengetahuinya, tetapi dia bertindak seolah dia tidak bersemangat. Jadi kamu tidak sebodoh itu. Mengapa kamu? Jika kamu menjadi muridku, aku akan mengajarimu nafas energi dalam untuk pelajaran pertama. Youn tergoda. Dia sangat merindukannya, tetapi dia tidak bisa mempelajarinya karena sumpah. Submeng kemudian tahu bahwa tawarannya berhasil. Apakah pria ini benar-benar menginginkanku sebagai muridnya? Youn memandangi Submeng. Dia terlihat seperti seorang pemabuk, tapi dia tetap seorang penjaga yang benar. Youn juga merasa bahwa dia sangat ingin membantunya. Kalau begitu aku harus membuatnya di sisiku. Dia tahu betapa bermanfaatnya memiliki satu sekutu ketika semua orang adalah musuh. Dia kemudian hampir tidak bangun dengan wajah pucat dan turun dari tempat tidur. Submeng menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan Youn membungkuk dalam-dalam ke tanah. Saya menerima wali kanan sebagai guru saya. Silakan mengambil busur saya. Youn membungkuk, menggigil karena kesakitan. Submeng menjadi puas. Youn mencoba untuk terus membungkuk, ketika tiba-tiba dia ditarik oleh energi internal. Berhenti. Darah Chun tidak tunduk pada siapapun selain Tuhan sendiri. Itu adalah hukum kultus. Muridku. Submeng kemudian merasa malu karena mengucapkan kata-kata seperti itu dan dia mengangkat Youn dengan energi internalnya untuk meletakkannya kembali di tempat tidur. Kamu harus istirahat hari ini. Jadi sampai saya kembali, lihat catatan itu dan pelajari. Submeng lalu menyeringai dan berjalan keluar. Itu tidak terduga, tapi untungnya Youn mendapatkan sekutu seperti itu di akademi. Dan di tempat latihan, pembentukan skuad sedang berlangsung. Dan ketika hampir berakhir,
Chun Mukem dari klan loyal menyeringai. Kita berada di regu yang sama, dasar petani. Hehehehe. Bab 13, Pelajaran Privat yang Terlalu Cepat 1. Setelah Chun Youn dibawa ke ruang medis, upacara dihentikan karena semua siswa perlu bermeditasi untuk pulih. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Youn yang pasokan darah dari mulutnya, tetapi perhatian penjaga kiri Li Hameng ada di tempat lain. Peringkat pertama pewaris, Chun Muyon dari klan bijaksana, dan peringkat kelima Yu Chan dari klan pedang telah menjalani ujian pertama seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka di luar dugaan, tidak menerima kerusakan apapun dari serangan setengah bertenaga Hang Soyu akan membutuhkan setidaknya ratusan energi internal. Mereka berada di luar tingkat siswa. Mereka sudah berada di level prajurit yang kuat. Sudah jelas mengapa desas-desus tentang klan bijaksana dan klan pedang yang mengambil alih kekuasaan. Namun, mereka bukan satu-satunya yang bertahan tanpa mengalami kerusakan. Anggota lain dari 6 klan bertahan tanpa banyak kesulitan dan ada juga 8 siswa lain yang juga bertahan. Kupikir mereka semua lemah, tapi ini menarik. Rasanya mungkin ada pejuang yang kuat di akademi tahun ini. Secara keseluruhan, hal itu akan terjadi setelah 4 tahun ketika semuanya berakhir. Sebanyak 415 siswa lulus tes pertama. Itu 200 kurang dari tes pertama dari 10 tahun yang lalu karena tes menjadi lebih sulit karena Chun Youn. Tidak semua orang mengetahuinya, tetapi beberapa siswa yang melihat ke belakang seperti Mukem marah melihat intensitas ujian karena Youn. Setelah menyeret siswa yang gagal, semua siswa yang tersisa secara resmi ditunjuk sebagai taruna dan mereka masing-masing diberi tanda perunggu dengan nomor 3, melambangkan bahwa mereka sekarang adalah prajurit berpangkat rendah dari kultus iblis. Apakah ini awalnya? Aku akan naik ke atas. Kemudian para siswa mulai membagi diri menjadi beberapa kelompok. Hameng mengelompokkan mereka berdasarkan informasi pribadi dan hasil tes. Selain 5 kelompok yang terdiri dari 20 orang, kelompok lain yang tersisa berjumlah 21 orang. Apakah kamu tahu mengapa ada 20 kelompok? Mado. Kadet menjawab, Mado, untuk pertanyaan Hameng. Hal ini disebabkan adanya petunjuk menjawab dengan, Mado, untuk setiap jawaban yang membutuhkan, iya, atau, tidak. Tidak ada jawaban lain yang. Sampai kamu lulus ujian ketiga, kalian semua akan diuji pada hari dan waktu yang sama. Akademi tidak bermaksud membuang-buang uang untuk pelatihan hingga langkah ketiga yang diperuntukkan bagi prajurit tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka memiliki sejumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap tes. Jumlah yang kamu perlukan untuk mempelajari cara prajurit tingkat menengah adalah 3 minggu. Hanya 3 minggu. Para taruna kecewa. Mereka dikejutkan oleh langkah cepat yang tak terduga. Setelah 3 minggu, 20 kelompok akan bertempur. 10 kelompok akan diizinkan untuk pindah ke langkah berikutnya. Ini berarti bahwa 200 orang akan gagal. Ini adalah satu-satunya tes terakhir di mana Anda harus bekerja sama, jadi jika Anda ingin bersaing melawan diri sendiri di dalam grup, Anda dapat dengan senang hati gagal dalam tes tersebut dan pergi. Sebagian besar kelompok sama-sama terbentuk, tetapi ada beberapa kelompok dengan jumlah siswa yang lebih sedikit dari klan yang kuat. Jadi, mereka tidak terlalu bersemangat. Ini mengakhiri jadwal hari ini. Anda dapat kembali ke asrama Anda sesuai dengan kelompok Anda dan beristirahat. Mulai besok, kamu akan diajari dengan baik oleh staf yang berdiri di depanmu sekarang. Para siswa kemudian menoleh ke instruktur mereka yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Ketika mereka melihat anggota staf menyeret siswa yang keluar gagal dengan memukuli mereka dengan tongkat hitam yang tergantung di pinggang mereka, para siswa melengkapinya. Kamu dihentikan, dibubarkan. Siswa kemudian kembali ke asrama yang telah ditentukan. Namun, salah satu siswa berdiri di tempat sementara semua orang pergi dengan ekspresi kelelahan. Itu adalah Chun Mukem dari klan setia. Instruktur Impeng, yang ditugaskan ke kelompok ke-8 Mukem, berjalan ke tiba-tiba, kadet ketiga. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Sampai siswa lulus ujian keempat, mereka dipanggil dengan nomor mereka. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan, instruktur. Kau tahu aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pelatihan. Ya Pak, instruktur tidak mengetahui semua nama dan wajah siswa mereka,
tetapi mereka setidaknya tahu tentang pangeran dari 6 klan karena mereka akan menjadi pemimpin eksekutif di masa depan. Bagus. Ada pertanyaannya. Saya yakin bahwa saya akan menjadi pemimpin kelompok saya. Ini tidak diumumkan karena akan diputuskan besok, tapi Mukem sudah tahu bahwa mereka akan memiliki grup pemimpin. Mereka tidak peduli dengan aturan. Dia tahu 6 klan tidak akan menyimpan rahasia dari pangeran mereka mengenai akademi, tapi agak mengecewakan melihatnya dalam kenyataan. Salah satu kadet kelompokku, kadet ke-7, ada di ruang medis. Dan, saya tidak ingin salah satu kadet kita tertinggal atau hilang sehingga seluruh kelompok kita gagal. Apa yang kamu sarankan? Saya ingin memberitahu dia apa yang telah kita dengar hari ini saat dia pergi sehingga dia tidak akan ditinggalkan. Dia pikir ke-6 pangeran itu tidak menyukai Youn, tapi sepertinya Mukem berbeda. Impeng menjadi senang dan mengangguk, bagus. Saya memuji Anda atas ketulusan Anda, dan Anda sepertinya tahu tentang pentingnya ujian kedua ini. Jadi, saya akan menerima saran Anda dan pergi ke kadet ke-7 dan memberikan informasinya sendiri. Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Bangunan utama terlarang bagi taruna kecuali dalam keadaan khusus. Chun Mukem menjadi mengecewakan. Sialan, ini omong kosong. Tujuannya adalah pergi ke Chun Youn dan mematahkan kakinya atau semacamnya, tetapi dia tidak berpikir dia tidak akan diizinkan memasuki gedung yang sama sekali. Dia mencoba menyiratkan bahwa dia adalah pewaris salah satu dari 6 klan, tetapi dia menyadari latar belakang tidak berlaku di akademi ini dan menyerah. Dimengerti, instruktur. Dan mungkin Anda memberitahu saya kapan kadet ke-7 akan kembali kepada kami. Dia kemudian harus menunggu sampai Youn kembali. Sekitar waktu makan malam, instruktur Impeng pergi ke ruang medis Chun Youn seperti yang dijanjikan. Youn dalam mode penyembuhan diri dan tertidur. Impeng tidak dapat membangunkan Youn yang terluka parah dan bertanya kepada Baik Jongmeng berapa lama waktu yang dibutuhkan bocah itu untuk bangun. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 minggu di tempat tidur. 2 minggu, itu akan terlalu lama baginya untuk naik ke langkah kedua. Tidak bisakah dia bangun lebih awal? Impeng tidak suka membiarkan gagasan kelompoknya gagal karena satu siswa. Itu adalah kehidupan yang berkelanjutan bagi para siswa, tetapi itu adalah persaingan bagi para infrastruktur. Dia tidak punya energi internal jadi butuh waktu. Impeng kemudian harus pergi karena mengetahui bahwa Chun Youn membutuhkan waktu 2 minggu untuk pulih. Dia kurang beruntung. Dia mengira Chun Youn tidak beruntung, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa itu tidak benar. Keesokan harinya, seseorang masuk ke ruang medis sebelum fajar. Itu adalah Sukmeng the Crazy Blade. Murid. Itu gurumu. Dia kembali terlalu cepat. Bab 14, Pelajaran Privat yang Terlalu Cepat 2. Sehari yang lalu, Baik Jongmeng harus segera menangani Youn. Dia mencoba memasukkan jarum ke Youn agar dia bisa sembuh. Apakah akan mencurigakan jika aku sembuh begitu cepat? Jika Youn menyembuhkan dengan mesin nano, dia akan sembuh total dalam sehari. Dia kemudian menjadi prihatin. Membuat dirinya sembuh dengan cepat akan mencurigakan, tetapi dia tidak berani membuang waktu dan berisiko tertinggal. Apakah lebih baik saya hanya mengisi waktu yang dibutuhkan tanpa menjadi curiga? Mari kita tanyakan kepada dokter berapa lama waktu yang saya perlukan untuk sembuh dan memilih. Youn kemudian menoleh ke Baik Jongmeng yang sedang menyiapkan jarumnya. Dokter, aku Baik Jongmeng. Panggil aku dengan nama belakangku juga, Jongmeng menyeringai. Dokter Baik, seberapa buruk? Chun Youn tahu tubuhnya rusak karena nano, tapi dia penasaran bagaimana dokter melihatnya. Dia menatap wajah pucat Youn dan menghela nafas. Kamu butuh waktu sekitar 2 minggu untuk kembali ke akademi. Apa? Youn terkejut. Dia tahu itu mungkin memakan waktu lama, tapi itu terlalu lama. Jangan terlalu kecewa. Tapi jika butuh waktu lama, aku tidak tahu apa pendapatmu tentang ini, tapi aku akan menjaga rahasiamu tentang belajar dari penjaga kanan. Jongmeng telah menyaksikan penjaga kanan mengambil Youn sebagai muridnya. Ini tidak diizinkan di akademi dan Jongmeng memiliki hak untuk melaporkannya kepada ketua, tetapi dia tidak melakukannya.
Jongmeng juga mengalami masa-masa sulit di masa mudanya karena dia juga dilahirkan sebagai petani dan dia menghadapi kesulitan sampai dia diterima sebagai dokter untuk kultus iblis. Itu sebabnya dia merasa simpatik terhadap Chun Youn. Petik 2. Terima kasih. Saya tidak akan melupakan hutang ini. Youn berterima kasih kepada dokter. Tidak apa-apa. Jangan sebutkan itu. Dokter tidak terlalu memikirkannya karena menurutnya Youn tidak memiliki kesempatan lain setelah menjadi murid Supmeng. Itu akan memberinya kesempatan bagus untuk belajar, tapi dia sudah terlalu ketinggalan. Baiklah, berbaringlah kalau begitu. Aku akan memasukkan jarum ke dalam dirimu. Youn kemudian berbaring kembali di tempat tidur. Merasakan serangan pada tubuh karena jarum besi. Mengaktifkan pertahanan diri. Tidak, jangan. Ini adalah prosedur medis yang dilakukan oleh seorang dokter. Menghentikan mode pertahanan diri. Tidak bisakah Anda menentukan apakah itu prosedur medis atau bukan? Youn bertanya pada Nano. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelum prosedur medis, setiap tindakan yang merusak tubuh Anda akan dianggap sebagai serangan. Oke, mulai sekarang, jangan bereaksi terhadap yang saya terima dengan sukarela. Dipahami. Saat Youn memesan Nano, Jongmeng mulai memasukkan jarum ke tubuh Youn. Menganalisis prosedur akupuntur berbasis jarum. Jarum yang ditempatkan di atas titik tersebut meningkatkan generasi di area perut yang rusak. Oh, Youn tidak tertarik pada prosedur medis, tetapi sangat menarik melihatnya bekerja. Tidurlah sementara aku mengerjakan ini. Jongmeng menawari Youn untuk tidur siang. Youn kemudian mendapatkan sebuah ide. Nano, bisakah kamu menyembuhkanku dan berpura-pura bahwa aku masih memiliki luka di dalam untuk membodohi orang lain seperti dokter? Saya tidak mengerti permintaan Anda, Guru. Maksudku, jika aku sembuh, maka itu akan mencurigakan. Jadi, bisakah kamu mengelabui dokter sehingga dia tidak tahu bahwa saya sudah sembuh? Positif. Dimungkinkan untuk mengubah denyut nadi sementara saat dokter memeriksanya. Jika itu mungkin, maka dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia bisa membodohi dokter selama 2 minggu, ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk belajar tentang energi internal dari Supmeng. Bagus. Kalau begitu sembuhkan aku dan bohongi dokter setiap kali dia memeriksaku. Ya Tuan. Mengaktifkan mode penyembuhan diri. Setelah mesin Nano mulai bekerja padanya, dia sembuh kurang dari 30 menit. Youn bisa tidur nyenyak, sampai tamu yang tidak diinginkan masuk ke kamar sebelum fajar. Bau alkohol Supmeng meresap ke udara di sekitar ruangan. Youn menatapnya dengan tulisan terkejut di wajahnya. Guru. Apakah itu sapaan resmi? Youn terkejut mengapa dia datang pagi-pagi sekali. Selamat pagi Guru. Youn lalu bangkit dan membungkuk. Supmeng menjawab, bagus. Jadi, apakah Anda mengerjakan pekerjaan rumah saya? Youn, yang masih belum sepenuhnya bangun, bingung. Dia kemudian bertanya, tunggu, maksud Anda apa yang Anda ceritakan tentang energi internal dan bagaimana saya harus membacanya? Ya, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menghafal semuanya sebelum aku kembali? Youn tercengang. Nano telah menyembuhkannya, tetapi dia seharusnya sakit di tempat tidur tanpa itu dan Supmeng seharusnya mengetahui hal ini. Petik 1. Dia pemarah. Supmeng memandang Youn dengan tatapan curiga, menanyakan apakah Youn belum menghafalnya dan Youn menghela nafas. Tentu saja, aku mengingatnya. Dia tidak mengingatnya tentu saja karena mesin Nano baru saja memindainya untuknya. Supmeng menjadi penasaran. Oh, dia mengingatnya saat dia sakit di tempat tidur. Supmeng tahu bahwa dia tidak masuk akal. Dia hanya di sini agar Youn bisa menghafalnya, tetapi mengejutkan mendengar bahwa Youn benar-benar melakukannya. Hebat. Senang mendengar bahwa Anda mendengarkan guru Anda. Terima kasih. Tapi bukankah kamu terlalu dini? Matahari bahkan belum terbit. Mengapa kamu tidak menyukainya? Petik 2. Tidak Pak. Chun Youn selalu bangun pagi karena dia harus bangun untuk setiap percobaan pembunuhan. Dia hanya bertanya apakah ada kebutuhan untuk mengunjunginya sepagi ini. Bagus. Izinkan saya memberitahu Anda informasi penting kalau begitu. Petik 2.
Supmeng menyeret kursi di samping tempat tidur dan melanjutkan, aku hanya punya waktu 2 minggu untuk mengajarimu. Hah, aku bisa menemuimu di sini di ruang medis ini, tapi begitu kamu kembali ke asrama, aku tidak bisa menghubungimu. Mempelajari seni bela diri oleh orang lain selain instruktur yang ditugaskan dilarang di akademi. Supmeng sudah melanggar aturan. Aku tidak bisa memikirkan itu, maaf. Ya, kamu baru saja bergabung dengan akademi kemarin. Jadi itu sebabnya saya harus datang lebih awal agar tidak ada yang tahu. Hah, jika saya tinggal di sini di siang hari yang cerah, menurut Anda apakah orang tidak akan curiga? Supmeng melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Dan dia ingin melatih Yowun lebih dari sebelumnya. Saya harus melapor kepada Tuhan di sore hari, jadi saya hanya bisa datang sebelum fajar untuk mengajar Anda. Dia ingin datang lebih awal, tetapi dia harus menunggu sampai para penjaga dan anggota staf mengendurkan patroli mereka sebelum fajar. Dia hanya bisa datang ke sini karena penjaga tertidur. Terima kasih guru. Chun Yowun menjadi bersyukur karena Supmeng melakukan hal-hal sejauh ini untuk mengajarinya. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai. Sekarang. Bukankah kamu baru saja mendengar bahwa aku tidak punya banyak waktu? Yowun kemudian bangkit dari tempat tidur. Duduklah di tanah. Petik 2 titik. Ya Pak, ayo. Yowun duduk di tanah sementara Supmeng duduk di belakangnya dan meletakkan tangannya di punggung Yowun. Bagus kalau kamu menghafal pernapasan 1000 bela diriku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami tidak punya waktu, jadi aku akan mengobrak-abrik nafasmu. Menggeledah. Apa? Itu yang dibuat oleh guru saya. Anda tidak harus mengisiki. Saya akan melakukan sisanya. Guru, tunggu sebentar. Jangan berteriak. Dan sebelum Yowun dapat berbicara, energi internal yang kuat terbang ke Yowun. Sentakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. NNNGH. Diam. Itu hampir membuatnya berteriak kesakitan. Energi internal kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Yowun tidak menyadarinya, tapi Nano yang selalu mengaktifkan mode pertahanan diri tidak mempan pada rasa sakit ini. Bab 15, Pelajaran Privat yang Terlalu Cepat 3. Mesin Nano diprogram untuk aktif setiap kali pengguna berada dalam bahaya. Nano menganggap tindakan Supmeng mengirimkan energi internal tidak berbahaya seperti yang diperintahkan Yowun kepada Nano, tetapi dengan cepat mulai menganalisis efeknya. Terdeteksi energi tak berbentuk yang masuk ke dalam tubuh. Menganalisis energi. Energi yang ditemukan disebut Ki atau Cakra. Melanjutkan untuk menganalisis efek pada tubuh pengguna. Yowun tidak tahu ini terjadi karena dia sibuk menahan rasa sakit. Namun, analisis Nano nantinya akan memberinya keberuntungan besar. Apakah dia benar-benar tidak belajar apa-apa? Supmeng menjadi penasaran. Tubuh Yowun tidak memiliki masalah atau partikel kotor yang menghalangi aliran energi internal. Petik 1. Apakah ini pekerjaan Tuhan? Ini karena mesin Nano telah mengekstraksi semua partikel kotor dari tubuh. Tetapi Supmeng tidak mengetahui hal ini sehingga dia hanya bisa menebak ayah Yowun. Jadi, dia memang mencintai Lady Hua waktu itu. Dia adalah seorang penjaga, jadi dia telah melihat banyak hal selain Tuhan. Tuhan tidak pernah mencintai salah satu wanita dari 6 klan selain Lady Hua. Supmeng lalu melepaskan tangannya. Dia merasa lelah mengaduk energi internal yang berat dan menyapu keringatnya. Jadi, apakah kamu menghafal alirannya? Ya saya lakukan. Supmeng diajar dengan metode sembrono ini oleh gurunya, dan itu paling berhasil untuk siswa yang tidak tahu apa-apa tentang energi dalam. Aku yakin itu menyakitkan, tapi itu adalah metode sempurna untuk mengajari orang sepertimu yang tidak memiliki energi internal. Supmeng senang melihat Yowun menahan rasa sakit. Tujuannya adalah menyelesaikan ini dalam 7 hari. Anda perlu mendapatkan energi internal di dalam diri Anda dalam jangka waktu tersebut. Anda mengerti. Itu adalah tujuan yang berani bagi kebanyakan orang, tetapi Supmeng sangat ingin mencapainya. Jika saya bisa mendapatkan energi internal dalam seminggu, saya bisa menahan rasa sakit ini. Saya akan mewujudkannya, guru. Bagus. Ini akan menjadi akhir dari pelajaran hari ini. Supmeng kemudian berjalan keluar dari ruang perawatan medis.
Pagi datang dan semua taruna berkumpul di tempat latihan. Instruktur juga melihat anggota kelompok mereka. Seperti yang diharapkan, instruktur saling bertukar pandang ketika mereka melihat memar pada banyak siswa. Ini karena fakta bahwa para siswa bertarung satu sama lain dalam semalam untuk mengatur peringkat di antara mereka sendiri. Alasan mengapa instruktur tidak ada di sana semalaman adalah membiarkan hal ini terjadi dengan sendirinya. Jadi, apakah mereka pemimpinnya? Tanpa harus menunjuk seorang pemimpin, orang-orang yang berdiri di atas barisan berdiri di depan barisan masing-masing kelompok. Seperti yang diharapkan, sebagian besar ahli waris dari 6 klan adalah pemimpin dari kelompok yang mereka hormati. Namun, hanya satu kelompok yang memiliki hasil yang tidak terduga. Apakah dia mengalahkan kadet keempat? Kadet keempat adalah pewaris klan Poison, Chun Jong-sum, dan anak laki-laki di barisan depan adalah kadet ke-18. Dia memiliki bekas luka panjang di mata kanannya dan memar di wajahnya, mengisyaratkan pertarungan semalam yang brutal. Ini menarik. Li Hameng menjadi penasaran saat dia melihat semua orang. Sebagian besar kadet tidak berani menyerang pangeran yang mungkin menjadi penguasa di masa depan, tetapi kadet ke-18 tampaknya memiliki nyali dan kekuatan untuk melakukannya. Bodoh. Apakah dia kalah dari bocah klan rendahan? Ahli waris lainnya memandang Chun Jong-sum dengan jijik, tetapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya karena malu. Kalian semua ada di sini, dan kita akan mulai. MADO. Dan pelatihan pun dimulai. Kita akan pindah ke auditorium. Dari kelompok pertama, pergi. Maju. Pelatihan dibagi menjadi sesi pagi dan siang. Di pagi hari, mereka semua berkumpul di auditorium untuk mempelajari taktik perang dasar dan mereka dikirim ke tempat latihan di sore hari untuk berlatih formasi. Dan mereka diberi waktu luang sebelum makan malam agar bisa berlatih sendiri. Di asrama kelompok ke-8 pada hari pertama. AAARGH. Sialan. Chun Mukem marah dengan apa yang dia dengar dari instruktur Impeng sebelumnya. Kadet lainnya diam dan takut pada Mukem. Bagaimana dia bisa berada di rumah sakit selama 2 minggu? Menurutku panggilan dokter itu bukan kebohongan atau kesalahan. Hanya ada satu anak laki-laki yang berbicara dengan tenang dengan Chun Mukem yang kesal. Itu adalah taruna ke-80 yang memiliki rambut pendek dan dagu yang menonjol. Dia adalah Jahyun, salah satu anggota klan loyal. Ibunya dan ibu Mukem adalah kerabat dan dia telah bersumpah setia kepada Mukem sejak masih sangat muda. Mustahil. Aku yakin dia berpura-pura. Mukem kesal karena dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang Youn selama 2 minggu lagi. Petani kotor sialan itu berbaring di tempat tidur dengan nyaman. Itu membuat saya gelisah. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi kemarahan Mukem terhadap Youn melebihi kemarahan ahli waris lainnya. Sialan. Dia menendang perabotan di dalam asrama dan Jahyun meyakinkannya. Pangeran, tenanglah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Hah. Jahyun kemudian mulai berbisik, dan Mukem mendengarkan, wajahnya berubah menjadi senyuman. 5 hari berlalu dan sudah waktunya untuk latihan sore. Mereka telah berlatih dengan pedang kayu dan perisai sampai sekarang, tapi sekarang mereka diberi pedang asli dan perisai besi untuk hari terakhir latihan formasi. Jahyun memandang kadet ke-23 dan bertanya, apakah kamu siap? Kadet itu mengangguk. Mari kita mulai pelatihan formasi. Jaga jarak satu sama lain. Membentuk. Dengan kata-kata instruktur Impeng, bendera merah dikibarkan dan para kadet mulai bergerak cepat untuk membentuk formasi. Kemudian tiba-tiba, AAARGH. Seseorang berteriak bahkan sebelum mereka masuk ke formasi. Apa yang sedang terjadi? Impeng dengan cepat berlari dan melihat kadet ke-23 kesakitan karena pedang menusuknya. Kamu bodoh. Sudah kubilang jaga jarak. Impeng berbicara dengan marah dan mendorong Jahyun lagi yang bertanggung jawab menabrak kadet lainnya. Impeng kemudian memutuskan bahwa taruna tersebut membutuhkan perawatan medis dan membawanya ke dalam gedung. Mukem menyeringai saat dia melihat. Oh, Jongmeng sedang tertidur di mejanya ketika Impeng masuk, mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Jongmeng bosan karena dia tidak memiliki pasien selain Youn sampai sekarang. Akhirnya pasien. Dia menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia terluka saat berlatih dengan pedang sungguhan.
Aku tidak bisa mencabut pedang karena itu mungkin membuatnya kehilangan terlalu banyak darah. Impeng terengah-engah sejak dia berlari ke sini. Oh, ayo pindahkan dia ke tempat tidur di sini. Jongmeng kemudian membimbing mereka ke tempat tidur kosong dan menyiapkan peralatannya. Apakah dia akan baik-baik saja? Bagus kalau kamu tidak mencabut pedangnya. Tahan di sini. Jongmeng kemudian merobek pakaian taruna dan mencabut pedangnya. Darah mulai mengalir keluar tetapi Jongmeng dengan cepat membersihkan lukanya dan menghentikan pendarahannya. Itu melewatkan bagian vitalnya. Dia beruntung. Impeng kemudian duduk di kursi dan menghela napas lega. Wah, jadi kamu peduli dengan murid-muridmu. Ya, mereka berada di bawah pengawasanku. Setiap instruktur bertanggung jawab atas kecelakaan apapun hingga tes kedua. 2 kadetnya sudah dalam perawatan medis, yang berarti dia perlu menyusun laporan penjelasan. Yah, dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya perlu menjahit lukanya. Oh wow, taruna membutuhkan setidaknya 3 hari di ruang medis. Dan setelah Jongmeng meninggalkan kantor, seseorang bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati. Itu adalah taruna ke-23 yang tertidur setelah dijahit. Dia melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ada orang di luar sana dan kembali ke lemari peralatan dokter untuk mengeluarkan pisau. Wah, dia kemudian merangkak ke tempat tidur di dekat jendela yang ditutupi tirai dan membukanya. Ada seorang anak laki-laki berbaring di tempat tidur. Dia tertidur. Kadet ke-23 bergumam, jangan salahkan saya. Saya hanya melakukan ini untuk menyelamatkan diri. Dia kemudian meletakkan pisau di otot kaki Youn. Dia akan memotongnya agar Youn tidak bisa berjalan. Saat dia meletakkan pisau di kaki Youn, Nano berbicara kepada Youn. Merasakan aksi bermusuhan pada otot kaki pengguna. Mengaktifkan mode pertahanan diri. Apa? Engark. Kadet ke-23 berteriak karena sengatan listrik yang kuat yang menembus pisau dan jatuh dengan semua rambutnya terbakar. Chun Youn kemudian membuka matanya dan bergumam sambil menatap kadet itu. Seperti yang kuharapkan. Bab 16, dia berbohong kepada semua orang. 1. Di kamar rumah sakit di gedung utama Akademi Iblis, menjelang tengah malam. Nick, taruna ke-23 terbangun setelah pingsan akibat sengatan listrik. Tubuhnya menggigil setelahnya, dan yang dia ingat hanyalah bahwa dia telah terpana oleh kekuatan yang tidak diketahui saat mencoba memotong kaki Chun Youn. Kenapa aku pingsan? Dia melihat sekeliling, tetapi dia masih di ruang medis. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling dan merasa itu aneh. Kadet biasanya bisa merasakan rambut yang menyentuh bahunya, tapi saat dia bergerak, dia tidak bisa merasakannya. Petik 2. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa merasakan sehelai rambutnya. Kadet kemudian bangkit dan mencoba mencari cermin, tetapi sebelum dia bisa bangun, kekuatan yang kuat mendorongnya kembali ke tempat tidur. Tidak ada kerusakan pada ototnya, tetapi lukanya dijahit dengan jarum, sehingga rasa sakitnya masih terasa. Dia kemudian melihat ke bawah ke tubuhnya. Ada tali yang mengikatnya ke tempat tidur. Dia tidak bisa keluar dari itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Siapa yang mengikatku di sini? Aku. Tirai ditarik dan seseorang muncul. Itu adalah Chun Youn. Kadet ke-23 menjadi kaget dan tersentak. Bagaimana kabarmu? Bagaimana? Kamu pingsan? Jadi aku mengembalikanmu ke tempat tidur. Pingsan. Jadi apa yang menurutnya benar? Dia kemudian menjadi prihatin tentang seluruh situasi. Chun Youn, yang seharusnya berada di tempat tidur karena luka dalam, berjalan dengan baik. Belum lagi, dia telah mengikatnya ke tempat tidur. Dan tentu saja, ada rambutnya juga. Di mana rambutku? Oh ya, kamu botak sekarang. Youn menyeringai dan kadet ke-23 menggeliat, mencoba berteriak. Tidak, aku tidak bisa aku, botak, tidak. Diam. Kadet ke-23 mencoba berteriak tetapi Chun Youn memukulnya dengan tinjunya, membuatnya pingsan lagi. Dia terlalu berisik. Aku harus membuatnya menggigit kain atau sesuatu, gumam Youn. Tidak butuh waktu lama bagi taruna ke-23 untuk bangun kembali. Dia mencoba berteriak lagi kali ini, tetapi dia menyadari ada kain di mulutnya yang menghentikannya mengeluarkan suara. Youn lalu duduk di kursi di samping tempat tidur.
Kadet ke-23 kembali sadar. Dia sekarang tahu seperti apa situasinya baginya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Kamu memiliki kain di mulutmu. Saya tidak akan mencoba untuk mengatakan apapun, saya adalah Anda. Suara dingin Youn membuat mata kadet ke-23 bergetar. Dia pikir Youn adalah pangeran bodoh yang tidak tahu apa-apa, tapi ternyata tidak. Apakah dia seperti ini pada hari itu juga? Youn memelototinya dengan ekspresi dingin. Kadet ke-23 itu kemudian menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya. Hei, apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan sampai hari ini? Youn bertanya, bisakah kamu menebak berapa banyak pembunuh seperti kamu yang datang untuk membunuh atau meracuniku? Suara Youn memiliki kebencian yang mendalam di dalamnya. Hidupnya seperti badai. Apa ini? Youn menunjukkan sesuatu di tangannya ke kadet ke-23. Itu adalah pisau yang dicuri kadet ke-23 untuk memotong otot kaki Youn. Youn kemudian menempelkan pisau ke leher kadet ke-23 dan mengancamnya, kamu mencoba mempermainkanku, jadi kamu pasti tahu betapa sakitnya ditusuk dengan ini. Oh, itu mungkin membunuhmu juga. Kadet ke-23 menjadi ketakutan. Youn tampak menakutkan. Kalau begitu, lebih baik kau bicara. Kadet ke-23 menelan tenggorokannya yang kosong. Siapa yang mengirimmu? Kadet ke-23 memikirkan ratusan cara untuk keluar dari situasi ini dan mendapatkan sebuah ide. Saat dia mencoba berbicara, Youn mengeluarkan kain dari mulutnya. Bicara, hah, hah. Kadet itu terengah-engah sebelum dia mulai berbicara. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Selain itu, apa menurutmu kamu akan keluar dengan baik jika membunuhku di ruang medis di dalam akademi? Kadet ke-23 mengingat aturan akademi. Dilarang bagi siswa untuk saling menyakiti di luar latihan atau duel resmi. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Kadet ke-23 langsung lega dan sombong. Youn lalu mengerutkan kening. Jadi, itu tidak berhasil saat itu. Bahkan tidak memikirkannya. Dan bahkan jika kamu menyiksaku, aku tidak akan membuka mulutku. Youn kemudian menatap kadet ke-23 dengan tatapan aneh. Baiklah kalau begitu. Haruskah saya mencobanya, apakah Anda membuka mulut atau tidak? Hah. Youn kemudian meletakkan kain itu kembali ke mulutnya dan pergi ke lemari untuk mengambil beberapa jarum panjang. Mata kadet ke-23 terbelalak karena kaget. Apa yang dia coba lakukan dengan itu? Kamu tahu, tempatku tidak memiliki hal-hal semacam ini. Tapi tempat ini penuh dengan itu. Taruna ke-23 merasakan keringat mengalir di dahinya. Youn lalu meraih pergelangan tangan kirinya. Kadet mengepalkan tinjunya dengan cepat, tapi Youn meraihnya dan membukanya dengan paksa. Bagaimana dia begitu kuat? Semua orang tahu bahwa Youn tidak belajar seni bela diri, tapi dia terlalu kuat sekarang. Silakan. Saat jari-jarinya terulur, Youn tersenyum jahat. Ini akan menyakitkan. Dia menusukkan jarum raksasa di antara jari dan kuku kadet. Hahaha. Sakitnya membuat taruna ke-23 itu menangis. Itu sangat menyakitkan sehingga pembuluh darah muncul di lehernya. Youn tidak peduli dengan pemandangan itu dan mengambil satu jari lagi untuk menyodok paku ke bawah. Hahaha. Itu hanya 2 jarum, tapi terlalu banyak rasa sakit untuk ditanggung bocah itu. Dia menggeliat kesakitan dan Youn berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Yah, kamu bilang kamu tidak akan menumpahkan siksaan, jadi anggap saja itu sebagai caraku untuk membalas dendam. Kadet ke-23 kemudian bergidik dan mencoba berbicara, tetapi tidak ada gunanya. Itu adalah awal dari siksaan yang mengerikan. Segera, semua jari di tangan kirinya tertusuk jarum di bawah kuku. Dia sudah pingsan 2 kali karena rasa sakitnya. Youn kemudian bangkit dan menyeret kursi ke sisi kanan tempat tidur. Taruna ke-23 tahu apa artinya ini sehingga dia meneteskan air mata ketakutan. Dia mencoba berbicara sekeras yang dia bisa, mencoba memuntahkan kain itu dalam prosesnya. NGH. Youn tersenyum, kalau begitu, kamu ingin berbicara. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal.
Dia menyeringai dan mengeluarkan kain dari mulut kadet. Dia telah menggigitnya begitu keras sehingga ada noda darah di kain putih itu. Dia kemudian terengah-engah sejenak dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Youn berbicara lebih dulu. Chun Mukem, kan? Bagaimana kamu? Youn telah menebak dengan benar. Dia sepertinya tidak tahu siapa yang ada di balik plot tersebut, tapi itu cukup membuat kadet ke-23 terkejut. Kamu ada di grupku kan? Kelompok ke-8. Petik 2 titik titik titik. Ye ya tuan. Taruna ke-23 menjawab dengan sopan, masih takut disiksa. Namun, dia penasaran bagaimana Chun Youn tahu bahwa dia berada di kelompok ke-8 dan tahu bahwa bahkan kadet ke-23 sendiri berada di kelompok yang sama. Yah, takmu ada di sini. Youn menunjuk ke tag nomor kadet ke-23. Tapi bagaimana kamu tahu? Yah, terima kasih kepada ketua kelompok kami. Instruktur kami datang kepadaku setiap pagi untuk mengajariku apa yang aku lewatkan. Inilah yang bahkan tidak dipikirkan oleh Chun Mukem. Karena sesi pagi dilakukan di auditorium, setiap instruktur tidak ada hubungannya sehingga Impeng menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Chun Youn untuk mengajarinya teknik dasar seni bela diri. Itu adalah usahanya untuk tidak membiarkan kelompoknya gagal, dan Chun Youn dapat mengetahui siapa yang ada di kelompoknya dan berapa nomor kelompoknya. Yah, aku sudah menebaknya, tapi aku hanya ingin mendengarnya dari mulutmu. Kadet ke-23 tidak percaya bahwa bocah ini adalah pangeran bodoh yang diceritakan Mukem dan Jahyun kepadanya. Dia jelas bukan hanya anak bodoh. Dia sebenarnya adalah monster yang bersembunyi. Mengerikan untuk menebak betapa takutnya dia jika dia memperoleh kekuatan seperti itu. Aku masih mendapat informasi bagus darimu, jadi ayo selesaikan di sini. Benarkah? Kadet ke-23 menjadi penuh harapan pada kata-kata itu. Ya, dan jangan biarkan orang lain tahu apa yang terjadi di sini, oke? Dia hampir ingin bangun dan membungkuk dalam ketaatan, tetapi tubuhnya terikat sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Youn menyeringai dan meletakkan jarinya di titik darah tubuh kadet ke-23. Hah! Kadet ke-23 kemudian mulai tertidur. Mengirim kekuatan ke titik darah membutuhkan sejumlah energi internal, tetapi dia tahu Chun Youn tidak memilikinya. Dia berbohong kepada semua orang. Dan hari pertama kadet ke-23 di ruang medis berakhir begitu saja. Bab 17, dia berbohong kepada semua orang. 2. Beberapa jam setelah kejadian di ruang medis, Submeng mengunjungi ruang medis seperti biasa. Namun, dia lebih bersemangat dari kunjungannya beberapa hari yang lalu karena Chun Youn akhirnya mendapatkan energi internal di dalam selimut kemarin. Yang ini nyata, Submeng benar-benar tercengang. 1 minggu pertama kali dia menyelesaikan sebenarnya jauh lebih pendek dari yang dia harapkan. Cara mengajar gurunya untuk memperoleh tenaga biasanya memerlukan waktu paling sedikit 2-3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun Youn telah mencapainya dalam 5 hari. Hehe, kalau begitu aku bisa melanjutkan dengan langkah selanjutnya. Dia sekarang menyadari mengapa rekan-rekannya menyuruhnya mengambil magang. Jika magang itu berbakat, itu memberi guru lebih banyak kepuasan dalam mengajar. Magang Chun Youn. Selamat pagi guru. Ya, muridku. Dan dia juga sangat sopan. Selain hari pertama ketika dia datang tanpa pemberitahuan di pagi hari, Youn selalu membangunkan pagi dan menunggu kedatangan Submeng untuk berlutut di depannya. Submeng bertanya, di mana itu? Aku memilikinya di bawah tempat tidurku. Chun Youn kemudian pergi ke tempat tidur di dekat jendela dan mengeluarkan peti kayu kecil. Saat dibuka, aroma tumbuhan obat yang kental memenuhi area tersebut. Itu adalah bola naga hitam yang diberikan kepada siswa yang telah lulus ujian pertama. Ini adalah bola obat yang dibuat oleh kultus iblis untuk memungkinkan seseorang memperoleh energi internal senilai 20 tahun setelah mengkonsumsinya. Submeng melihat dengan puas dan minum dari botol minuman kerasnya. Jika dia akuntansi Youn untuk memakan ini saat dia mengajarnya, Youn akan dengan aman memperoleh energi internal senilai 20 tahun tanpa banyak kehilangan. Setidaknya itu akan menempatkannya di garis start. Jika itu terjadi, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Tapi siapa anak itu? Submeng menunjuk pada tempat tidur di tengah ruangan yang ditutupi oleh tirai.
Dia tidak pernah mendengar napas orang lain sejak dia mulai datang ke sini. Napas anak laki-laki itu dipahami, seolah-olah dia telah ditidurkan dari titik darah. Supmeng bangkit dan menarik tirai untuk melihat seorang anak laki-laki botak dengan perban linen melilit di atas tubuhnya. Dia ditidurkan dari titik darah seperti yang diharapkan. Oh, Anda menyodok titik darahnya. Dia tidak pernah mengajari Youn tentang titik darah apapun, tetapi tampaknya Youn pernah mendapatkan ini sebelumnya. Dia menyerangku setelah dokter baik pulang. Dia menyerangmu. Supmeng mengerutkan kening. Artinya, bocah itu tidak takut dikeluarkan dari akademi. Jika itu masalahnya, seseorang sedang mengawasi punggungnya. Supmeng bertanya, siapa itu? Itu anak dari klan loyal di grupku. Hah, klan setia. Mereka penuh dengan orang bodoh. Klan loyal memiliki sejarah memiliki orang yang menyebabkan masalah, mungkin karena karakteristik seni bela diri mereka. Yah, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Petik 2 titik. Itu benar, aku sudah terbiasa. Youn benar-benar terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tetapi Supmeng tidak merasa senang dengan kenyataan bahwa seorang bocah lelaki seperti Youn terbiasa diserang. Hah. Supmeng kemudian menekan titik darah kadet ke-23 lagi dan memberi nasihat pada Youn. Jika Anda menyodoknya dengan energi internal selama 1 tahun atau lebih sedikit, itu akan hilang setelah beberapa jam. Jika Anda ingin sempurna, Anda membutuhkan setidaknya 10 tahun. Mengerti? Ya, Guru, jawab Youn. Dengan Supmeng mengerjakan titik darah, tidak perlu khawatir kadet ke-23 bangun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun bahwa dia sedang diajar oleh Supmeng penjaga kanan. Keluarkan bolanya dan konsumsilah. Apakah aku menelannya? Tidak. Anda harus mengunyahnya sebelum menelannya agar Anda dapat menyerap semua energinya. Jika Supmeng tidak memberikan nasihat seperti itu, Youn hanya akan mendapatkan setengah dari energinya. Dia beruntung memiliki Supmeng. Saat dia mengunyah bola, rasa pahit memenuhi mulut dan membuatnya merasa jijik. Setelah mengunyah dan menelannya, Youn duduk di lantai dengan kaki bersilang. Jika kamu mulai menggunakan Breathing of Thousand Martials, aku akan menikmati menyerap energi Black Dragon Ball dengan lebih baik. Selamat pagi. Terima kasih. Sekarang, mulai. Chun Youn kemudian mulai bernapas menggunakan skill tersebut, dan Supmeng meletakkan kedua tangannya di punggung Youn untuk menekan energi internal ke Youn. Saat bola mulai menyebar dengan sendirinya di tubuh Youn, suara nano terdengar. Zat yang membantu aktivasi energi yang kuat telah dikonsumsi. Itu mereproduksi dengan bereaksi terhadap energi yang mengalir di dalam 14 pembuluh darah pengguna. Apakah Anda akan menerima penyerapannya dengan mempercepat siklus tubuh? Youn tidak dapat memahami sebagian besar dari apa yang dikatakan nano, tetapi sepertinya itu akan membantu menyerap bola, jadi Youn memberikan jawaban singkat. Ya, mengaktifkan. Dan dengan itu, mesin nano di dalam tubuhnya dengan cepat mulai mengaktifkan fungsi dan siklus tubuhnya untuk menyerap bola. Wah, Youn merasakan energi panas di bawah perut. Ini sangat beruntung bagi Youn karena Supmeng membantu dari luar dan mesin nano membantu dari dalam. Dia mungkin hanya bisa menyerap 70% energi dari bola, tapi sekarang dia mungkin menyerap 100% energi itu. Tubuh Youn mulai berkeringat. Apakah dia terlahir dengan tubuh dewa perang? Sangat mengejutkan. Jika ini berjalan dengan baik, Youn akan menyerap semua energinya. Supmeng mulai fokus agar tidak ada yang terbuang sia-sia dan 2 jam berlalu. Sudah selesai. Supmeng usap keringat di dahi dan meminum seluruh botol. Tidak seperti perhatian sebelumnya, Youn berhasil menyerap seluruh energi dari bola naga hitam. Kerja bagus. Ini semua berkat Anda, Guru. Dan terima kasih Nano. Saya diprogram untuk membantu Anda dengan cara terbaik yang saya bisa, Guru. Youn sekarang merasakan energi berat di bawah perut, membuktikan bahwa dia telah berhasil menyerap energi tersebut. Yah, kamu orang yang beruntung. Anda mendapatkan energi internal selama 30 tahun. 30. Iya, itu perkiraan kasar. Siswa lain hampir tidak dapat memperoleh setengah energi dari bola karena mereka akan menyerapnya sendirian. Oh, terima kasih Guru. Youn membungkuk sekali lagi.
Seperti yang dikatakan Supmeng, mereka yang memperoleh energi setidaknya 20 tahun adalah pewaris dari 6 klan, atau beberapa anggota dari klan berpangkat tinggi. Sebagian besar hampir tidak akan menerima energi internal selama 10 tahun. Oh, lihat waktunya. Kemudian melihat matahari terbit di luar jendela dan terbit. Saat dia berjalan keluar, Youn bertanya. Guru, apa itu? Bagaimana kamu mengajariku formasi keterampilan pedangmu? Petik 2. Hehe, tentu saja. Anda hanya punya sedikit waktu, jadi bersiaplah. Itulah yang Supmeng rencanakan sejak awal, tapi dia senang mendengarnya dari Youn sendiri. Supmeng kemudian berjalan keluar dan sebelum Baek Jongmeng datang, Youn membangunkan kadet ke-23. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Youn karena takut. Jongmeng melihat kadet ke-23 yang botak dan tertawa bahak. Hahaha, sialan, taruna ke-23 harus menahan amarahnya. Dia tidak berani berakting karena Youn mungkin tidak menyukainya. Oh, maafkan aku. Jongmeng meminta maaf karena tertawa dan menutupi tempat tidur dengan tirai. Dia mengira sesuatu mungkin terjadi dalam semalam karena kadet itu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia tertawa, tetapi dia tidak menyebutkannya. Sebagai seorang dokter di akademi, dia tidak bisa benar-benar bertanya tentang apapun. Halaman yang luar biasa. Di tempat latihan untuk latihan pagi, Chun Mukem berdiri di sana dengan senyum cerah di wajahnya. Berkat rencana Jahyun mengirim kadet ke-23 ke rumah sakit, itu mungkin menyelesaikan masalahnya. Berkat itu, para kadet dari kelompok ke-8 dapat menikmati malam yang tenang setidaknya selama 2 hari. Bab 18, dia berbohong kepada semua orang. 3. 2 hari berlalu. Saat makan malam setelah latihan sore, kadet ke-23 yang telah lama ditunggu oleh Chun Mukem akhirnya kembali. Kepalanya dibungkus dengan beberapa kain kecil. Wajah Mukem sangat kusut. Jika dia tidak mau datang kepada kami akan mengirim seseorang kepadanya. Itulah yang direncanakan Jahyun, dan karena itu kadet ke-23 dikirim ke ruang medis. Kadet ke-23 adalah anggota klan lemah di dalam kultus iblis. Mukem berjanji akan membantu keluarganya jika taruna ke-23 berhasil. Menarik, mengapa kamu tidak dikeluarkan? Mukem menatap dingin ke kadet ke-23. Taruna ke-23 berlutut saat dia menjawab dengan hati-hati, saya mencoba memotong otot kakinya, tetapi kerusakan internalnya sangat parah sehingga dokter tinggal di ruang medis untuk merawatnya. Hah, apakah dia tidak tidur? Jangan bilang kamu tidak punya waktu untuk melakukan itu. Saya mencoba bangun tengah malam untuk melakukannya, tetapi dokter bangun setiap kali saya bergerak. Kadet ke-23 tidak yakin apakah ringkasannya akan berhasil, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan alasan yang Youn suruh dia gunakan. Kamu bahkan tidak bisa melewati dokter. Aduh. Mukem menendang perut taruna ke-23, menjatuhkannya ke belakang. Dasar bodoh. Kamu bahkan tidak bisa melakukan itu kan? Mukem terus menendangnya, tapi taruna ke-23 tidak bisa berbuat apa-apa. Jahyun menghentikan Mukem. Pangeran, berhenti. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu nama dokternya? Jahyun bertanya pada kadet ke-23 dan dia menjawab sambil terengah-engah. Ini, Baek Jongmeng. Baek Jongmeng, baik, oh. Jahyun menanyakan permintaan. Dia telah belajar dan mempelajari banyak hal tentang kultus iblis untuk membantu Chun Mukem dengan lebih baik. Apakah kamu mengenalnya? Dia pasti magang dari dokter iblis Baek Jongwoo. Benar-benar. Mukem kemudian menjadi terkejut dan berhenti. Baek Jongwoo adalah anggota klan racun yang tertarik pada keterampilan medis dan menjadi dokter bagi Tuhan sendiri. Dia adalah seorang dokter, tetapi dia juga seorang pejuang dalam peringkat 30 teratas dari kultus iblis. Jika dia magang dari dokter iblis, maka dia mungkin telah belajar seni bela diri. Ini hanya menebak-nebak, dan mereka tidak tahu bahwa pengetahuan yang samar-samar terkadang tidak akurat. Baek Jongwoo tidak mengajarkan seni bela diri kepada murid medisnya. Sial, maka tidak ada gunanya mengirim bajingan ini. Mukem marah karena rencana gagal dan Youn masih baik-baik saja. Dia kemudian mulai menendang kadet ke-23 lagi untuk melampiaskan amarahnya. Aduh, bajingan,
Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bantuan untuk klanmu. Saat Mukem terus menendangnya, kadet ke-23 berpikir sendiri. Ya, kamu melakukan itu. Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya saat dia kembali. Jika Mukem dan Jahyun menghadiahinya dan menepati janji mereka, kadet ke-23 akan menumpahkan semua yang dia ketahui, tetapi dia tidak ingin melakukan itu lagi. Kamu akan merasakan betapa berbahayanya Chun Youn itu. Itu baru 3 hari, tetapi kadet ke-23 telah menyaksikan sifat asli Chun Youn. Dia bukan hanya seorang pangeran bodoh yang tidak tahu apa-apa. Hah, ada apa dengan kain di atas kepalamu ini? Mukem bertanya dan taruna ke-23 melepaskan kain dari kepalanya. Itu menunjukkan kepalanya yang botak dan Mukem mengirimnya. Hah, kamu pikir aku akan memaafkanmu jika kamu mengukur rambutmu? Mukem lalu menendangnya lagi, tapi sekarang jauh lebih lemah. Taruna ke-23 berteriak dalam hati setelah ia mengungkapkan kebotakannya. Mukem, Youn, pergilah ke neraka, kalian semua. Dan kelompok ke-8 jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. 7 hari lagi berlalu, dan segera itu adalah hari kembalinya Chun Youn ke grup. Pagi harinya, Supmeng wali kanan mengunjungi ruang medis seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah tangan memegang pedang di sarung kulit sapi. Anda di sini, guru. Chun Youn menyapa Supmeng. Aku punya banyak hal untuk mengajarimu, tapi ini sudah hari terakhir. Ekspresi Supmeng menunjukkan bahwa dia sangat ingin terus mengajar Youn. Namun, karena Youn bersekolah di akademi, mereka harus mengikuti aturan. Apa itu? Hehe, ini hadiahku untukmu. Ini sebenarnya karena permintaan Chun Youn. Chun Youn bertanya kepada Supmeng apakah dia bisa melihat Supmeng menggunakan keterampilan pedangnya dan Supmeng datang untuk melakukannya. Supmeng hunus pedang dengan tangan terkulai. Itu bukan pedang besar, tapi kalimat, light dance telah diukir pada pedang tajam itu. Tahan, Supmeng melemparkannya ke Youn. Itu ringan. Bukankah itu ringan? Ini tidak seberat yang kukira. Kebanyakan pedang yang digunakan seniman bela diri lebih berat dari itu. Tapi light dance blade dari keluarga kami beratnya setengah dari biasanya. Apakah karena skill pedang yang kamu gunakan? Ya, kamu memang sangat pintar. Keterampilan pedang Supmeng, tarian pedang kupu-kupu, adalah keterampilan pedang yang cepat dan cepat yang terlihat seperti kupu-kupu yang terbang dari berbagai arah yang membutuhkan pedang ringan. Tapi itu tidak berarti pedangnya lemah. Kembalikan padaku. Ini dia. Youn menyerahkan pedang itu kepada Supmeng yang mengambilnya dan sekop pedang itu ke sudut tempat tidur. Itu hanya gerakan sederhana, tapi serangan tajam itu memotong sepotong kayu dari sudut. Youn kemudian mengambil potongan itu dan menempatkannya di sudut. Dia seharusnya menghentikan Supmeng melakukan ini. Baiklah. Baik Jongmeng suka menjaga kebersihan kamarnya, dan dia mungkin tidak suka melihat tempat tidurnya ditebang. Petik 2 titik. Itu tajam. Nah, itu sebabnya itu adalah pedang yang berharga. Supmeng tidak canggung, tapi pedangnya adalah salah satu pedang paling terkenal di dalam kultus iblis. Mari kita bahas apa yang telah kamu pelajari. Baiklah. Youn telah mempelajari langkah dan formasi dasar. Dia dengan cepat melangkah dan melakukan gerakan dengan sempurna. Dia jenius. Supmeng tercengang. Dia hanya menunjukkan Youn beberapa kali dan memperbaiki wujudnya, tetapi dengan kecepatan ini, tidak masalah bagi Youn untuk menyerap semuanya sekaligus. Youn sebenarnya telah memperoleh bentuk dengan sempurna saat nanosensor dan menghafal gerakan Supmeng. Tapi aku tidak bisa terlalu sempurna sejak awal. Itu sebabnya Youn berpikir lambat. Sekarang, ke formasi. Tarian pedang kupu-kupu terdiri dari 24 bentuk. Ada 3 subformulir kecil dalam setiap formulir, tetapi Youn hanya mempelajari subformulir tersebut sampai sekarang. Oh, Supmeng menghela nafas. Dengan bakat seperti itu, dia akan mengajarkannya bentuk dasar jika dia punya waktu setidaknya sebulan. Sayang sekali dia tidak bisa mengajarinya lebih jauh dari itu. Bagus. Kamu telah belajar dengan baik. Terima kasih guru. Supmeng memuji Youn. Dia kemudian mengambil selembar kertas kusut. Tulisannya jelek, tapi penuh dengan informasi dasar tentang tarian pedang kupu-kupu dan cara menggunakan energi internal yang terhubung dengannya.
Aku ingin mengajarimu secara menyeluruh, tapi kita tidak punya waktu. Saya yakin Anda bisa mengatasinya sendiri. Aku akan memeriksamu saat kita bertemu lagi, jadi jangan malas. Petik 2. Terima kasih guru. Youn tersentuh oleh gurunya yang menjaganya. Jadi, karena itu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang ingin kamu lihat. Mundur. Youn mundur dan Sukmeng menyiapkan kaktus. Dia tidak pernah membiarkan Youn melihatnya bergerak dengan pedangnya sampai sekarang. Sukmeng menjadi serius saat dia akan menggunakan inti dari skill pedangnya. Youn kemudian berbicara dalam dirinya sendiri. Nano, bersiaplah untuk meng-scan dia. Mengaktifkan pemindaian target yang ditentukan, Sukmeng. Bab 19, Anda melakukannya sendiri. 1. Langit mulai cerah dan kabut tebal turun di tempat latihan. Satu orang berlari melintasi tanah dengan keterampilan berlari mereka, itu adalah Sukmeng the Crazy Blade. Dia telah keluar dari ruang medis dari gedung utama dan melarikan diri dari premis. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi sehingga staf atau penjaga tidak bisa merasakannya jika dia mencoba bersembunyi. Namun, ada orang yang mengawasi mereka dari atap. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah panjang dan seorang pria dengan topeng aneh di wajahnya. Itu adalah penjaga kiri Li Hameng dan penjaga agung Marakim. Tikus itu, maksudku, penjaga kanan akan pergi. Kerja bagus untuk membiarkan. Yah, ini pesanan. Setidaknya aku tidak perlu melihatnya di bawah hidungku lagi. Mereka tahu bahwa Sukmeng telah menuduh ruang medis selama ini, tetapi mereka mengizinkannya untuk melanjutkan. Kurasa aku harus menempatkan penjaga di lantai 2 lagi. Lantai 2 juga dijaga longgar karena ini. Itu dilakukan dengan sengaja agar Sukmeng bisa leluasa masuk dan melatih Youn. Kalau begitu aku akan pergi. Marakim mencoba pergi dan Hameng bertanya, mengapa dia menjaga pangeran ketujuh seperti ini? Mengizinkan Sukmeng untuk mengajar Youn berarti Li Hameng sendiri telah melanggar aturan akademi ketika dia menjadi ketua. Jika bukan karena perintah langsung dari Tuhan, dia akan menolak melakukannya. Marakim berhenti dan segera menjawab. Itu seharusnya adil. Jadi kurasa setiap anak sayang padanya. Hameng menggelengkan kepalanya. Jangan memasukkan keinginannya. Marakim kemudian menghilang dari atap. Aku bahkan tidak bisa menangkapnya jika dia benar-benar tidak menginginkanku. Marakim yang memiliki julukan Dewa Angin ini memiliki skill lari cepat yang bahkan Li Hameng pun tidak bisa mengimbanginya. Dia mengerutkan kening dan mengerutkan kening, itu hanya 14 hari, apakah akan ada perbedaan? Apalagi jika Youn belajar dari Sukmeng, itu hanya 2 minggu. Saat sesi pagi dimulai, Youn masih di tempat tidur. Baik. Jongmeng menatapnya dengan aneh. Youn selalu bangun lebih awal bahkan sebelum dia masuk kerja, tapi dia masih tertidur. Yah, ini hari terakhirnya untuk beristirahat dengan baik. Dari apa yang dia dengar, Jongmeng tahu bahwa kelompok Youn memiliki Chun Mukem, pewaris lain dari klan setia. Ini berarti Youn akan segera mengalami kesulitan jika dia kembali. Jongmeng mengira Youn membutuhkan setidaknya satu kedamaian dan menutupi tempat tidurnya dengan tirai dan kembali ke mejanya. Namun, tidak seperti pemikiran Jongmeng, tubuh Youn mengalami rekonstruksi yang berat. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian, 1 jam. Kemajuan saat ini 80% restrukturisasi otot selesai, 75% reformasi sendi selesai. Jutaan mesin nano di dalam tubuh Chun Youn bekerja untuk mengubah bentuk tubuhnya agar dia dapat melakukan keterampilan tarian pedang kupu-kupu. Dia sudah mulai tepat setelah Sukmeng pergi, tapi masih belum selesai. 6 jam. Itu terlalu lama. Ini adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengubah tubuh pengguna agar sesuai dengan gerakan target Sukmeng. Chun Youn kaget, tapi itu bisa dimengerti. Dan itulah mengapa Youn harus tetap di tempat tidur sepanjang pagi. 1 jam lagi berlalu. Proses selesai. Youn kemudian terbangun dari anestesi dan bangun, tetapi dia langsung muntah di tanah. Hahaha. Seluruh tubuhnya gemetar karena kelebihan beban karena mengalami perubahan berat dan anestesi. Itu normal untuk memiliki reaksi yang merugikan dari mereformasi tubuhnya menjadi prajurit yang berpengalaman. Apa yang terjadi?
Baik Jongmeng tertidur di mejanya tetapi dia bangkit dan berlari. Dia menyentuh punggung Youn dan membawanya kembali ke tempat tidur. Saat Youn tertidur kali ini, Jongmeng memeriksa denyut nadinya dan dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Denyut nadinya seolah-olah dia sedang berolahraga berat. Detak jantung ini sulit dipercaya, apalagi bagi seseorang yang baru saja tidur. Dan saat Youn tertidur, mesin nano bergerak ke langkah berikutnya untuk menenangkan keadaan Youn. Menstabilkan reaksi pengguna terhadap perubahan tubuh. Segera setelah Jongmeng mulai merasakan denyut nadinya, itu menjadi tenang. Youn sekarang tidur nyenyak. Apa yang sedang terjadi? Jongmeng tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dan setelah 1 jam, sedikit sebelum makan siang selesai, Youn membuka matanya. Dia bangkit dengan kegembiraan dan kekenyangan. Dia tahu bahwa kekuatan yang dia masukkan ke dalam dagunya sangat berbeda. Ini menunjukkan seberapa banyak pelatihan yang telah dilalui Supmeng. Jika Supmeng menyadari bahwa Youn telah memperoleh tubuhnya hanya dalam 6 jam, dia akan terkejut. Dokter baik. Dia tidak merasakan siapapun di dalam ruangan, tetapi hanya memanggil untuk memeriksa. Dokter sedang makan siang, jadi Youn bangun dan mempersiapkan diri untuk melatih keterampilan pedang. Dia tidak memiliki pisau, tapi berpura-pura tangannya adalah pedang. Tubuhnya bergerak cepat dan tangannya tertutup udara. Sangat cepat sehingga dia cepat Supmeng sendiri. Bagus. Youn menjadi bersemangat dan mencoba untuk pindah ke formasi kedua, tetapi dia mendengar seseorang berjalan di koridor dan berhenti. Oh, dia tidak menyadarinya, tapi inderanya juga menjadi lebih sensitif dengan tubuhnya. Dia berkemah sambil melihat telapak tangannya. Aku siap. Hah, dipersiapkan untuk apa? Kapan kamu bangun? Dokter masuk dan berbicara dengan Youn yang berdiri di tengah ruangan. Youn malu dan menjawab, maksudku, bersiap untuk kembali ke akademi. Dokter memeriksa kembali denyut nadi Youn dan menyatakan bahwa dia sekarang sudah sembuh dan bebas untuk pergi. Youn kemudian mengenakan seragam seni bela diri dan mengambil label dengan nomor merah 7 di atasnya. Baik Jongmeng menghela nafas, aku akan sangat bosan tanpamu. Tidak seperti harapannya untuk melihat banyak pasien, ruangan kosong. Youn tersenyum, kamu akan segera mendapatkan banyak. Ada makna yang mendasarinya, tapi Jongmeng berpikir akan lebih baik jika dia menerima lebih banyak pasien dan menjawab, ya. Saya harap begitu. Tidak, saya rasa lebih baik jika tidak ada pasien. Terima kasih dokter. Ya, semoga beruntung. Jika dokter tidak membiarkan Supmeng mengajar Youn, itu akan merepotkan. Youn sangat berterima kasih kepada dokter dan memutuskan untuk mengiriminya beberapa pasien. Di tempat latihan, semua siswa dikumpulkan dalam satu kelompok. Semua orang di grup ke-8 menoleh ke satu arah. Chun Youn yang akhirnya kembali setelah 2 minggu. Akhirnya sampai. Pemimpin kelompok, Chun Mukem, tersenyum jahat. Chun Youn menemukan instruktur Impeng dan berjalan ke arahnya. Kamu di sini. Ya, instruktur. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Ya Pak, itu bagus, aku sudah mengajarimu. Tapi aku yakin kamu tahu di mana tempatmu. Impeng sepertinya tidak terlalu bersemangat melihat Youn kembali. Pertarungan formasi mengharuskan setiap individu untuk tidak gagal agar bisa bekerja dengan baik, dan meskipun tempat Youn adalah yang paling tidak penting, itu tetap memprihatinkan. Ya Pak, bagus. Lalu pergilah mengambil tempatmu. Impeng menunjuk ke lokasi. Youn tahu bahwa dia tidak akan disambut karena sudah hilang 2 minggu, jadi dia segera mengambil pedang dan perisai dan sampai ke lokasinya. Hari ini adalah hari latihan pedang sesungguhnya yang hanya datang seminggu sekali. Mukem mencoba menggeram pada Youn yang berlari ke arahnya. Kamu akhirnya sampai di sini. Dasar ayam direndam. Tapi Youn mengabaikannya dan berlari melewatinya. Mukem menjadi tercengang, tapi ada sesuatu yang salah. Youn sepertinya tidak takut sama sekali. Apa itu? Penampilannya? Tidak. Sebaliknya, seperti mata Youn menyuruh Mukem untuk menantangnya berkelahi. Bab 20, Anda melakukannya sendiri. 2. Mari kita mulai. Jaga jarak Anda. Jika ada kecelakaan lagi, aku akan mengeluarkanmu dari akademi. Gila. Pelatihan dimulai. Namun, Impeng hanya terfokus pada satu orang.
Siswa lain memiliki 2 minggu pelatihan bersama, tetapi Chun Youn tidak memilikinya. Jelas dia akan membuat kesalahan. Dan masalah mengenai latihan hari ini adalah mereka menggunakan pedang asli. Ada kecelakaan di latihan pedang terakhir, jadi Impeng gugup. Sial, kenapa aku terjebak dengannya? Tidak ada yang mau membawa Chun Youn sejak dia dibawa ke ruang medis, dan Impeng menawarkan untuk mengambil lotre. Sayangnya, dia akhirnya membawa bocah itu ke dalam kelompoknya. Tolong jangan membuat kesalahan. Tidak banyak yang harus Anda lakukan. Setidaknya tempat Youn membutuhkan pekerjaan paling sedikit. Impeng kemudian mengibarkan bendera merah yang panjangnya perubahan formasi pertama. Siswa dengan cepat mengambil langkah yang tepat untuk pindah ke tempatnya. Yang paling perlu bergerak ada di barisan depan sementara pemimpin kelompok di tengah perlu memimpin yang lain dengan baik. Bagus, teriak Impeng. Semua orang melakukannya dengan sempurna tanpa kesalahan. Mukem sombong dan kejam, tapi dia mengatur kelompoknya dengan baik dan membuat mereka mengikuti perintahnya. Dan untuk Chun Youn, dia melakukannya dengan cukup baik. Berbeda dengan siswa lain yang kesulitan mengikuti formasi di awal, Chun Youn mengikuti dengan cukup baik. Apakah dia mengikuti apa yang dilakukan orang lain? Impeng penasaran, tapi dia mengira Youn meniru yang lain dengan baik. Masalah dengan formasi ini adalah siswa harus mempertahankan formasi tanpa bergerak. Pertahankan formasi. Siswa harus mengangkat pedang dan perisai mereka dan berdiri diam selama beberapa waktu. Ini membutuhkan kekuatan otot. Semua orang berpegangan, tetapi lengan siswa yang lebih lemah mulai bergetar. Jika perisai berguncang dan berbenturan dengan perisai lain, akan timbul suara. Itu tidak terlalu keras ketika berada di antara perisai kayu, tetapi dentang di antara perisai besi sangat jelas. Kumpulan, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kelompok lain dengan daya tahan seperti itu. Teriak Impeng dan para siswa antusias gigi. Impeng marah karena masih ada siswa yang tidak bisa mengikuti bahkan setelah 2 minggu. Chun Youn, yang dikenal memiliki energi internal 0, mungkin tidak akan mampu bertahan. Impeng menoleh padanya. Petik 1. Apa? Kenapa dia masih baik-baik saja? Chun Youn melihat ke depan tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Pedang dan perisainya tidak bergerak sedikit pun. Apakah dia benar-benar baru saja kembali dari ruang medis? Impeng sudah melihatnya sendiri, jadi itu sudah jelas. Sungguh mengherankan melihat Youn mengikuti grup dengan sangat baik. Pandangan Impeng tentang Youn mulai berubah. Dan ketika sebagian siswa mulai gemetar, Impeng mengibarkan bendera kuning. Para siswa kemudian berpindah-pindah untuk mengubah formasi. Formasi kedua adalah setengah lingkaran di sekitar target sehingga musuh tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ya, pelan-pelan. Para siswa mengambil langkah maju untuk menekan musuh. Tidak ada yang membuat kesalahan dan menutupnya tanpa kegagalan. Bagus, bagus sekali, teriak Impeng dan Mukem menjadi terkejut. Ini bukan yang dia harapkan. Kenapa dia tidak melakukan kesalahan yang sama sekali? Youn seharusnya sudah membuat beberapa kesalahan, namun Impeng sepertinya tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, dia memuji grup atas formasi yang baik, yang berarti tidak ada yang melakukan kesalahan. Youn ada di belakang jadi Mukem tidak bisa melihatnya dalam formasi pertama, tapi sekarang dia bisa melihatnya. Apa? Youn terlihat baik-baik saja. Formasi ini lebih sulit dipertahankan karena mereka harus terus memegang pedang dari atas ke bawah, tetapi Youn bahkan tidak terlihat lelah. Apakah dia benar-benar tidak belajar seni bela diri? Jahyun berdiri dekat dengan Youn tetapi bahkan lengannya pun gemetar ketakutan. Sulit dipercaya, terutama ketika Jahyun berasal dari salah satu klan berpangkat tinggi. Petani sialan, aku tidak akan membiarkanmu mengambil semua kemuliaan. Dia kemudian berpikir dia harus membuat Youn merasa malu. Mukem mengirim pesan telepati ke Jahyun. Jika Anda mendengar saya, mengangguk. Jahyun menjadi terkejut, tapi dia tetap tenang dan sedikit mengangguk. Mengirim pesan membutuhkan setidaknya 30 tahun energi internal atau lebih. Pada formasi ketiga, lanjutkan perintahku. Mukem mengirimkan kata-kata itu kepada Jahyun yang tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Selang beberapa saat, Impeng mengibarkan bendera biru untuk formasi ketiga.
Ini adalah yang paling sulit karena perisai harus ditumpuk bersama dan pedang ditusukkan di antara keduanya untuk menciptakan garis pertahanan yang kokoh. Ini mudah. Youn telah mempelajari semua jenis formasi melalui simulasi nano, sehingga mudah untuk mengikutinya. Siswa lain berhati-hati dalam menggerakkan pedang agar tidak menusuk orang di depan. Hati-hati, tapi juga cepat. Lakukan. Perubahan formasi menjadi lebih lambat dan Impeng berteriak dengan marah. Namun segera, formasi selesai. Chun Youn berada di tengah-tengah perisai, tetapi siswa yang harus menusukkan pedang dari belakang adalah Jahyun. Yang tersisa untuk mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan posisi mereka. Aku melihat bokongmu. Jahyun tersenyum dan mengangkat kakinya. Dia kemudian memfokuskan energi internal untuk menendang Youn agar jatuh. Petani cocok untuk mendaki di tanah. Dia tidak bisa mengeluarkan suara, jadi dia meletakkan kakinya di pantat Youn. Youn kemudian melihat kembali perasaan sepatu di pantatnya dan dia mengangkat matanya untuk melihat Jahyun. Apa, beraninya kamu? Jahyun tidak suka Youn menyorotnya dengan dingin, jadi itu membuatnya dengan marah mengirimkan energi internal yang lebih kuat untuk menendangnya. Tiba-tiba, aduh, pantat Youn ditutupi dengan penghalang, melempar Jahyun ke belakang. Jahyun membentang di tanah dan merosot. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu adalah energi internal dari pantatnya. Itu jauh lebih kuat dari energinya. Saat dia berada di tanah, seseorang mendatanginya dan mengerutkan kening dengan marah. Kamu lagi. Itu adalah Impeng. Dia mengenalnya karena Jahyun adalah orang yang menikam kadet ke-23. Dia kaget dan berusaha bangun. Namun, rasa sakit melonjak dari kakinya dan dia tidak bisa berdiri. Itu adalah akibat terlempar dari reaksi energi internal. Jahyun hampir tidak bisa berdiri dan dia melihat Chun Youn menyimpang di belakang Impeng. Dia menggigit bibirnya dengan marah, tetapi Impeng semakin marah dan meraih tongkat hitam di pinggangnya. Menggigit bibirmu. Oh, jadi apakah kamu marah pada instrukturmu sekarang? Hah? Tidak. Bukan itu, aku hanya, pantatnya. Pantat, kamu pasti sudah gila. Aduh. Impeng segera mengeluarkan tongkatnya dan menancapkannya ke perut Jahyun. Jahyun meraihnya dan jatuh ke tanah. Impeng berbisik kepadanya, kamu akan kehilangan waktu luang selama 3 hari. Sampai Anda tidur, Anda akan mendapat pelatihan khusus dengan diri saya sendiri, secara pribadi. Tidak, instruktur. Jahyun mencoba menjelaskan dan Impeng memberi sinyal kedekatnya tongkatnya lagi. Jahyun dengan cepat menjawab, Mado. Siswa dari kelompok 8 memutar. Jahyun adalah kroni Mukem dan mereka senang dia dihukum. Bagaimanapun, dia telah melakukan beberapa hal buruk pada grup. Kemudian mereka mendengar seseorang menggigitkan giginya. Chun Mukem sangat marah dengan rencana yang gagal. Chun Youn.